Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada peringatan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, ini barang siapa yang menafsirkan Al-Quran sekehendak hatinya, sesuka-sukanya gitu. Man fassara Al-Quran bira'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka dia harus bersiap-siap mencari tempat duduknya nanti di neraka. Ayat ini tentu memberi peringatan ketika kita membahas kajian-kajian agama yang disampaikan oleh Yusuf Mansur. Yusuf Mansur paling senang menafsirkan ayat yang ujung-ujungnya nanti ada keuntungan materi. Atau seakan-akan dengan ayat itu orang mendapat amazing gitu ya. Ada sesuatu yang luar biasa. Karena dari situ nanti Yusuf Mansur masuk ke semangat Ibrahim, ya kan? Yusuf Mansur nanti masuk ke semangat Musa, masuk nanti ke semangat Sulaiman gitu. Tapi dalam penafsiran itu dia cari sisi-sisi yang membuat orang rajin bersedekah kepada dirinya. Yang membuat orang nggak ragu-ragu kalau diminta duit dia keluarkan. Contoh, cerita Nabi Musa ketika terdesak melemparkan tongkatnya, dalam sejarah kan kita lihat begitu. Itu oleh Yusuf Mansur diterjemahkan pada arti lain, bagaimana arti tawakal. Sampai di situ masih tinggi lah tawakal. Musa sudah tidak punya harapan. Satu-satunya tongkat, kata Yusuf Mansur. Dilemparkan tongkat itu, maka terbelahlah lautan. Oleh Yusuf Mansur ini dirubah. Orang pedagang sudah nggak punya harapan. Uang satu-satunya di kantong hanya tinggal 1 juta. Disedekahin sejuta-sejutanya. Kosong-kosongin. Itu namanya tawakal. Seorang ibu, dia bawa kalung. Nggak ada lagi mikir-mikir. Sedekahin itu kalung. Begitu dia cara mengartikan, menerjemahkan cerita Nabi Musa yang terdesak menghadapi Fir'aun. Itu jelas dia nggak bisa nyambung, nggak ada korelasinya. Malah itu bisa membuat seseorang menjadi sesat gitu. Iya kan? Cerita Musa itu cerita tauhid. Kalau tafsir itu diambil sembarangan, mau nggak Yusuf Mansur misalnya nih? Kalau kita robah tafsir yang mengarah kepada dirinya, misalnya tafsir surat apa itu? Surat Al-Lahab. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Misalnya kita robah nih, kalau Yusuf Mansur berani masuk ke cerita Musa, diambillah spirit Abu Lahab. Celakalah kata Allah. Pasti dia celaka. Tabbat yada abi lahab. Ya kan? Tabbat yada abi lahab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya semua usaha Abu Lahab. Mau nggak kita masukkan, coba kan? Tabbat yada Yusuf Mansur. Mau nggak Yusuf Mansur baca ayat ini begitu? Kalau dia bisa menyeleweng-nyelewengkan itu, orang nanti akan berani menyelewengkan kepada dirinya gitu. Lo baca le cop. Ini surat tentang Abu Lahab. Abu Lahab itu mungkin disebut juga dengan Abu Mansur gitu. Orang-orang yang kelakuannya telah merusak Islam, telah menghina Rasulullah, menghina Allah gitu. Maka dicap oleh Allah kekafirannya dan tidak ada harapan tobat bagi Abu Lahab. Walaupun ketika itu dia masih hidup. Ayat sudah turun. Dan sampai mati dia tetap dalam kekafirannya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna baginya. Kata Allah, ma aghna anhu malu. Hartanya nggak berguna baginya. Nggak bisa menolong dirinya dan apa-apa yang dia usahakan. Kalau kita lihat dalam sejarah, ini kenapa Abu Lahab dengan istrinya disebut gitu. Karena orang ini bersekongkol merusak Rasulullah.
dia dan istrinya, termasuk juga anaknya. Yang anaknya yang, kan dia dengan Rasulullah ini hubungan sangat dekat ini. Dia ini besannya Rasulullah, Abu Lahab ini. Ada 2 anak laki-lakinya, Utbah dengan Utaibah. Itu beristrikan 2 putri Rasulullah. Yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tapi begitu Rasulullah menyebarkan Islam, dia bilang kepada anaknya, farriqaha gitu, ceraikan kedua anaknya. Maka di saat itu hubungan kekeluargaan menjadi rusak sekali gitu, betul jahatnya gitu. Dan itu dipanas-panasi oleh istrinya yang bernama Ummu Jamil. Jadi ada cerita Abu Lahab ini, kalau kita boleh tafsirkan, ini cerita persekongkolan jahat dari satu keluarga. Nah, kalau dirubah Yusuf Mansur enak-enak mengartikan ayat dengan sesuka hati, boleh nggak ini dirubah orang juga? Ini cerita Yusuf Mansur sekeluarga yang bersekongkol merusak ajaran Islam untuk menampakkan uang. Apakah itu namanya sedekah? Apakah namanya investasi? Apakah ini tabung bisnis? Tabung tanah? Hotel syariah? Segala macam itu dia rubah nanti untuk kepentingan dirinya sendiri. Semuanya menjadi milik pribadinya gitu. Pesantren yang dia miliki itu sudah jadikan simbol, benteng, bahwa dia memang memperjuangkan Islam. Kalau dia terus-terusan merubah, orang dia akan merubah juga gitu. Oh, maksud ayat ini, tabat yada Abu Lahab wa tab, ini maksud di zaman sekarang ini, tabat yada Yusuf Mansur wa tab, gitu kan? Celakalah gitu, atau rusaklah gitu. Pasti rusak, kata Allah. Upaya dan segala upaya yang dilakukan oleh Abu Lahab. Orang kan melihat Abu Lahab sekarang ini Yusuf Mansur ini. Kenapa? Kelakuannya merusak-rusak ajaran Islam terus. Dan nggak berhenti-berhenti gitu. Diingatkan di mana-mana nggak mau. Dulu dia masih ada pembela-pembelanya. Makin lama orang makin sadar, wah ini ternyata nggak ada guna nih dengan orang ini. Ternyata dia itu hanya seorang yang rakus dengan uang. Nah, setelah uang dia dapat, dia sekarang mulai menjarah, mau mendapatkan kekuasaan. Tak lebih dari itu. Dia dari uang, kekuasaan. Jadi, nah, yang membantu Yusuf Mansur, kalau kita ikuti surat Al-Masad ini, itu Yusuf Mansur bukan sendiri. Ada istrinya, ada anaknya, sebagaimana Abu Lahab gitu. Abu Lahab itu ada 2 anak laki-lakinya, ada istrinya yang terus-terus merusak, yang membilang Rasulullah itu sebagai manusia gila gitu. Orang rusak, diselewengkannya ajarannya. Maka ketika Utbah datang kepada Rasulullah menceraikan Ruqayyah, Rasulullah hanya diam. Kata Rasulullah, saya serahkan kepada engkau ya Allah, bagaimana nasib orang ini. Begitu dia berniaga ke Syria dengan bapaknya, dia pulang, di tengah gurun Sahara, dia dimakan oleh singa atau harimau ya, singa mungkin, dimakan oleh singa di padang pasir. Itu nasib orang yang menghina Nabi Muhammad, yang merusak ajarannya, yang menimpa kepada mantan menantunya, yaitu Utbah. Nanti Utaibah juga pada saatnya sama juga menceraikan Ummu Kulsum. Nanti kedua orang ini nanti mula-mula Ruqayyah dinikahkan nanti dengan Utsman. Setelah Ruqayyah meninggal nanti Utsman dinikahkan dengan Ummu Kulsum. Jadi kalau kita kembali kepada cerita Yusuf Mansur yang suka-suka gitu, masuk ke semangat spirit Sulaiman, sekarang kenapa nggak masuk juga ke spirit Abu Lahab gitu? Atau dia nggak masuk, ternyata dia bukan masuk kepada semangat Musa, dia malah masuk kepada semangat Fir'aun. Jadi orang dengan boleh mengatakan kalau Yusuf Mansur seenaknya menafsirkan Al-Quran seolah-olah dirinya menjadi Musa gitu. Orang juga boleh mengatakan ente ini bukan Musa. Kalau Musa itu berpikir baik, berbuat baik. Kalau ente ini kata orang bisa nih, ente yang bisa jadi Abu Lahab fi qarnil 20. Abu Lahab pada abad ke-20 atau fi qarnil wahid wa 20 gitu. Abad 21 gitu. Jadi
marilah kita berhati-hati menjelaskan agama itu, jangan karena motivasi mencari duit. Ya udah dapat dikasih rezeki Allah ya puaslah gitu. Jangan terus-terusan menyelewengkan ajaran Islam untuk mendapatkan duniawi yang terbatas dan tidak seberapa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.